Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai analisis kasus tindak pidana perpajakan putusan nomor 292 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PN Jakarta Selatan. Adapun pokok perkara dari putusan ini adalah perkara ini adalah tindak pidana di bidang perpajakan, penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak dan atau SPT yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Secara hukum, perkara ini didakwa menurut ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pasal 39 ayat 1 huruf B junto pasal 43 ayat 1 UU KUP serta ketentuan pemidanaan tambahan terkait pasal 64 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dasar putusan. Adapun kronologi dari putusan ini yaitu pertama, pendirian dan pendaftaran PT Aquila Bangun Kencana, akta dan NPWP terdaftar Oktober 2012. Peralihan kepemilikan pada akhir April 2013, PT Aquila dibeli dengan kwitansi 29 April 2013 oleh pihak terkait dengan terdakwa melalui perantara dokumen perusahaan termasuk akte, NPWP, stempel, SPT masa, dan diserahkan. Periode tindak pidana itu dari Januari sampai Desember 2013. Terdakwa bersama saksi garis miring aktor lain menggunakan NPWP garis miring NPPKP PT Aquila untuk menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Nah, atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan faktur masukan, nilai PPN yang dikreditkan dilaporkan dalam SPT masa PPN PT Aquila sehingga menimbulkan kerugian negara. Rinciannya dihitung oleh penyidik dan penuntut sehingga jumlah kerugian yang disebutkan dalam berkas sekitar 19.966.662.000. Terdakwa ditangkap dan ditahan mulai 25 Februari 2020, penahanan oleh JPU sampai 15 Maret 2020, penahanan pengadilan dan perpanjangan tercatat sampai Juni 2020. Persidangan dilaksanakan dan putusan dibacakan 27 Mei 2020. Adapun dakwaan dari penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa Sugianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat 1 huruf B junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun unsur-unsur yang dikenai, yang pertama, setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,
yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan. 3. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Nah, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MVT, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. 4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Nah, adapun pertimbangan hakim, yang pertama, fakta-fakta peralihan perusahaan dan penguasaan dokumen PT Aquila oleh terdakwa keluarga sehingga memungkinkan penggunaan NPWP dan stempel. Kesesuaian antara faktur keluaran yang dilaporkan sebagai faktor masukan dan SPT masa VPN sehingga ada pengkreditan PPN yang menimbulkan kekurangan penerimaan negara. Perhitungan total kerugian disebutkan dalam putusan sekitar 19,966 miliar. Kedudukan saksi Marigan P. Siagan yang membantu membuat faktur TBTS atas permintaan sebagaimana keterangan saksi dan dokumen sehingga perbuatan tidaklah dilakukan oleh pengurus PT Aquila sendiri. Unsurnya terpenuhi. Unsur subjektif sengaja dipandang terpenuhi karena terdakwa mengetahui perbuatan bertentangan dengan hukum. Unsur objektif penggunaan MPWP tanpa hak penerbitan faktur TBTS pelaporan dalam SPT juga terpenuhi. Majelis menimbang tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada kasus ini. Hal yang memberatkan, yang meringankan, perbuatan berdampak pada pemungutan PPN, memberatkan. Terdakwa tidak mengakui perbuatan, ini memberatkan. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum. Adapun putusan hakim menyatakan terdakwa Sutjianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 2 kali 19,966 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa pertama, faktur pajak keluaran masukan yang dilaporkan, invoice kwitansi surat jalan yang menjadi dasar faktur-faktur tersebut, dokumen akta, NPWP, NPPKP, stempel perusahaan, SPT masa PPN PT Aquila, rekening koran, bukti transfer, daftar transfer, dan dokumen perbankan terkait. Keterangan saksi antara lain Maringan P. Siagan sebagai konsultan pajak, pegawai pembeli jasa faktur, serta kesesuaian antara data yang diberikan terdakwa dengan pengisian SPT. Seluruh daftar bukti tercantum di lampiran putusan dan menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Di penutup ini, saya ingin memberi tanggapan sedikit atas putusan hakim. Jadi, menurut saya, putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat secara yuridis karena seluruh unsur pasal 39 ayat 1 huruf B junto pasal 43 ayat 1 UU KUP
Junto pasal 64 ayat 1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti secara sengaja turut serta menggunakan NPWP dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan secara berlanjut. Namun demikian, menurut saya pidana penjara yang dijatuhkan masih dapat diperdebatkan dari sisi proporsionalitas, mengingat tindak pidana perpajakan pada dasarnya berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Meskipun begitu, secara keseluruhan putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan karena mempertimbangkan baik unsur tindak pidana maupun keadaan terdakwa.